A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhan Engkau yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menetapkan kadar serta memberikan petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu menjadikannya sampah kering kehitam-hitaman. Kami akan mengajari engkau Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan engkau untuk mencapai kemudahan, maka berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat. Tentu orang yang takut kepada Tuhan akan mengambil pelajaran, tetapi orang yang malang akan menjauhinya, yang akan memasuki api yang besar. Kemudian ia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, kemudian mendirikan salat. Tetapi kamu mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya inilah yang diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Adek, kakak, tolong bantuin ibu simpen toples ini di depan ya. Oke, Bu. Besok kita lebaran loh. Yeay, besok lebaran. Iya. Lebaran besok, rencananya kita mau kemana, Bu? Sepertinya hari pertama dan hari kedua kita di rumah aja, karena saudara-saudara kita akan datang ke rumah. Wah, rumah kita bakal rame ya, Bu. Iya. Ada lagi, Bu, yang Ade mau bantu? Kayak buat ini boleh ya simpan ke depan. Oke. Cukup deh. Alhamdulillah selesai juga. Buat dimakan sekarang boleh. Kakak siap-siap ya buat besok lebaran. Emang besok sholat idnya jam berapa, Bu? Kalau sholat id itu besok jam 6:30 kita sudah siap-siap ke masjid. Oke, Bu. Kakak siapin baju sama mukena dulu ya, Bu, buat besok sholat id. Ya. Sekalian bawa ke depan. Makasih.
kasih Bu. Kakak sudah siapin baju dan mukena buat besok. Alhamdulillah, jadi udah siap ya semua baju dan mukena yang udah kakak pilih? Sudah dong Bu. Alhamdulillah. Oh ya Kak, Ibu mau ngeliatin suatu video nih. Video tentang tata cara sholat Idul Fitri. Biar besok kakak nggak bingung pas lagi sholat. Oke Bu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Saifullah Mubarak Ahmad kembali menemani Anda dalam program kita yakni Keluarga Ramadan, program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan zakat fitrah, salat Id dan puasa Syawal. Dikarenakan tiga pembahasan ini saling berkaitan satu sama lain sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitrah ini ada sebelum sholat Id dan sholat Syawal, dan puasa Syawal ada setelah sholat Id, terutama Idul Fitri. Untuk pembahasan kita kali ini, ya seperti biasa, saya akan membaginya ke dalam beberapa pertanyaan supaya mudah untuk dipahami. Yang pertama-tama saya akan sampaikan adalah berkaitan dengan zakat fitrah itu sendiri. Ya. Pertanyaannya, apakah zakat fitrah itu? Dalam hadis, ya zakat fitrah ini kita temukan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah adalah sadaqatul fitr, adalah sedekah di hari raya Idul Fitri. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, setiap muslim yang bernyawa. Apakah itu orang tua, anak muda, perempuan, laki-laki, hamba sahaya, bahkan anak yang baru lahir sekalipun juga wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, kemudian sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurri aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin." Ya, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atas setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa zakat fitrah ini wajib untuk siapapun yang muslim, bahkan hamba sahaya pun baik laki-laki maupun perempuan juga diwajibkan, dan jumlahnya adalah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, karena di Arab ketika itu yang ada adalah kurma, yang ada adalah gandum. Nah, maka beberapa fuqaha kemudian menyimpulkan bahwa untuk zakat fitrah ini tidak harus gandum, tidak harus kurma ukurannya, tetapi juga bisa diukur dengan beras. Karena di negara kita ini biasa kita pakai beras, dan kesepakatannya ya sekitar 2,75 kg beras atau uang sejumlah itu. Sebagian orang kemudian ada juga yang berdalih, ya para ahli hadis terutama, bahwa kalau dalam hadis disampaikan kurma ya harus kurma, ya gandum ya harus gandum. Kalaulah ya di Indonesia ini kita paksakan kurma atau kita paksakan gandum, maka faedahnya akan tidak seperti kalau kita berikan beras dan sebagainya. Atau faedahnya tidak akan seperti kalau kita berikan bantuan uang langsung. Karena zakat fitrah ini tujuannya, salah satu tujuan besarnya adalah untuk membantu ya orang-orang yang membutuhkan ketika Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini harus dibayarkan sebelum sholat Id. Jadi ketika sholat Id sudah berlalu, kemudian orang membayarkan uang atas nama zakat fitrah, maka itu bukan zakat fitrah lagi. Bukan fitrah lagi, tetapi itu sedekah biasa saja. Kalau sedekatul fitr ini atau zakat fitrah ini harus dibayarkan sebelum sholat Id. Ya. Dan sebaiknya, ya makanya para sahabat itu para sahabat biasa membayarkan 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, jangan sampai kita kemudian menunda-nunda. Ya, karena tujuan dari zakat fitrah itu sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, salah satunya juga adalah ada beberapa tujuan di sini yang saya note tentang zakat fitrah ini. Ya, pertama-tama ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mendapatkan taufik ya sebulan penuh melaksanakan puasa, kita mendapatkan karunia untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa, diberikan kesehatan di dalam bulan puasa. Ya, makanya
atas rasa syukur itu kemudian kita memberikan sejumlah uang atas nama sedekatul fitr, sedekah di hari raya Idul Fitri, atau yang biasa kita kenal dengan zakat fitrah. Kemudian tujuan yang kedua, ya, barangkali di dalam ibadah puasa kita, dalam doa-doa kita di bulan puasa sebulan ini, barangkali ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan dari sisi pribadi kita, maka zakat fitrah ini juga sebagai bentuk kafarahnya untuk menutupinya, bukan kafarah barangkali, tetapi untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, supaya kekurangan-kekurangan tadi kita bisa penuhi melalui sedekah kita ini. Kemudian yang ketiga, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa hari raya Idul Fitri ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi setiap muslim. Ya, hari raya, namanya juga hari raya. Ya, di situ setiap muslim harus berbahagia. Nah, salah satu bentuk kebahagiaan selain kebahagiaan secara rohani, karena setelah berpuasa, telah menempuh bulan puasa dengan penuh ibadah-ibadahnya selama sebulan penuh, tentu juga kebahagiaan jasmani untuk pelengkap kebahagiaan rohani tadi itu juga ada. Ya. Nah, salah satu bentuknya bisa berupa pakaian, ya, tidak harus baru tetapi pakaian yang bagus, kemudian memasak makanan, ya, yang bagus, yang baik ketika hari raya Idul Fitri. Tetapi ada saja saudara-saudara kita muslim yang lain, ya, yang tidak mampu, ya, mereka tidak berkecukupan, bahkan jangankan untuk memberi makan makanan yang bagus, ya, yang enak, atau membeli baju yang bagus, ya, menyiapkan pakaian dan sebagainya, bahkan untuk membayar zakat fitrah saja mereka juga tidak mampu. Maka salah satu tujuan mulia dari zakat fitrah, dari sedekatul fitr ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita itu supaya mereka, ya, bisa membayar zakat fitrahnya dan juga bisa kemudian merasakan kenikmatan yang sama, merasakan kebahagiaan yang sama memasak makanan dari bantuan tadi itu, dari zakat fitrah itu. Makanya dianjurkan kita membayarkan zakat fitrah lebih awal, sehari 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, supaya secara berjamaah bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan mereka bisa memanfaatkannya di hari raya. Nah, ini 3 tujuan, ya, dan yang terakhir tadi adalah salah satu tujuan yang sangat besar dari zakat fitrah, bahwa, ya, kita ini harus juga memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang belum berkecukupan. Nah, kemudian berkaitan tadi orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah, ya, tentu di dalam umat muslim ini ada saja saudara-saudara kita muslim yang tidak mampu seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Mereka juga tidak mampu terkadang untuk membayar zakat fitrahnya, apalagi kalau mereka tidak mendapatkan fitrah, ya. Makanya ini di dalam jemaat ini kita harus kemudian memperhatikan pengurus, terutama mubalik dan sebagainya, kalau memberikan zakat fitrah itu harus sangat diperhatikan, minimal ketika memberikan zakat fitrah kepada mereka itu dipertimbangkan supaya mereka terutama bisa membayar zakat fitrahnya dari uang itu, dan ada lebihnya untuk dipakai di hari raya, untuk minimal untuk memasak makanan yang baik, yang bagus di hari raya, ikut serta berbahagia. Itu pertimbangannya. Nah, akan tetapi kalaupun lah, ya, seorang muslim ini tidak mampu membayar zakat fitrah, sama sekali tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak zalim, ya. Syariat Islam itu tidak zalim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menimpakan sesuatu yang melebihi kemampuan, ya, seorang hambanya. Makanya kalau betul-betul dia tidak mampu, tidak juga dapat bantuan dari zakat fitrah, ya, maka orang-orang seperti ini, ya, mendapatkan, ya, kemudahan, mendapatkan rukhsah bahwa dia tidak perlu membayar zakat fitrah. Kewajibannya itu gugur. Bagaimana dia kemudian bisa membayar zakat fitrah? Tidak mungkin kemudian dia harus berhutang untuk membayar zakat fitrahnya, ya, akan menambah beban lagi. Makanya Al-Qur'an turun, ya, syariat Islam ini turun bukan untuk menyusahkan, tetapi, ya, mengantarkan manusia kepada sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu tentu tidak akan menyusahkan, ya. Ada kemudahan, ada kelonggaran bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian zakat fitrah ini juga harus dikumpulkan secara berjamaah, ya, dan ini dari sunnah Rasulullah SAW. Dulu zakat fitrah dikumpulkan kepada Baitul Mal,
Nah, kalau di dalam jemaat, alhamdulillah kita jemaat ilahi ini jemaat Ahmadiyah ya memiliki baitul mal juga, artinya memiliki nizam mal kita. Makanya tidak boleh memberikan zakat fitrah sendiri-sendiri. Berbeda dengan fidyah. Fidyah boleh kita langsung berikan, boleh juga melalui jemaat. Tetapi zakat fitrah itu harus secara jemaat. Ya, jemaat nanti yang kemudian membagikan. Nah, ini ya tadi berkaitan dengan zakat fitrah. Dan selanjutnya siapa sih yang berhak di dalam menerima zakat fitrah ini? Sebagian orang mencampur adukan antara zakat fitrah dan zakat mal. Ini dua hal yang sangat jauh berbeda. Zakat fitrah adalah sedekah di hari raya Idul Fitri karena disebut dengan sedekatul fitr, tetapi zakat mal itu zakat atas harta ya bagi orang-orang yang mampu, yang memenuhi hisab dan nisab. Nah, ini pembahasan yang lain, tetapi yang harus dicamkan adalah zakat fitrah dan zakat mal itu berbeda. Sebagian orang ya karena melihat dalam Al-Qur'an secara parsial mengatakan bahwa orang zakat mal itu ada 8 mustahabnya itu. Orang yang berhak menerima zakat mal. Termasuk katanya amir zakat, ya orang yang pengumpul zakat. Makanya ada beberapa orang yang kemudian menganggap ya panitia pengumpul zakat fitrah itu juga berhak diberikan zakat fitrah padahal dia orang yang mampu. Nah, ini harus diingat bahwa zakat fitrah dan zakat mal itu sangat berbeda. Walaupun tadi tafsirnya juga salah, amir zakat itu bukan seperti itu juga tafsirnya, tapi itu pembahasan yang lain lagi. Yang perlu disampaikan di sini, zakat fitrah sama sekali berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah sedekah di hari raya Idul Fitri. Dan sebagaimana sedekah itu adalah diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, maka siapapun orang yang membutuhkan, tidak peduli dia apakah janda, apakah itu anak yatim, atau orang kuat dan sebagainya, kalau dia termasuk orang-orang yang membutuhkan, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Nah, ini ya barangkali yang harus dicamkan ya. Jangan kemudian para Ahmadi terutama merasa amil zakat, merasa panitia zakat diberikan zakat fitrah. Nah, ini tidak benar, ini tidak betul. Zakat fitrah hanya untuk orang-orang yang kurang mampu. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak mampu, kemudian nanti nauzubillah Allah Ta'ala betul-betul membuat diri kita menjadi orang yang tidak mampu. Hati-hati dalam hal ini. Kemudian ini berkaitan dengan fitrah sudah, kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan berkaitan dengan sholat id. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu hukum dari sholat id itu sendiri. Dalam Islam ini sebetulnya ada 3 id. Id yang pertama adalah id akbar, id yang paling besar yaitu sholat Jumat. Kemudian id kabir, ya id yang besar yakni Idul Adha. Dan kemudian id yang kecil yakni Idul Fitri. Ya, jadi ada 3 hari raya di dalam Islam ini, dan kita orang-orang yang sangat beruntung, umat Islam memiliki 3 hari raya, dan id akbar kita Jumat itu setiap minggu kita mendapatkannya. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan hanya membahas tentang sholat id saja, dan khususnya tentang sholat Idul Fitri, ya kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam sholat Idul Fitri. Ya, yang pertama-tama di Indonesia ini kita kenal dengan silaturahmi setelah hari raya Idul Fitri itu halal bihalal ya di kita. Ya, entah itu apa artinya ya kan, tetapi ada kebiasaan halal bihalal atau open house dan sebagainya. Ini kebiasaan ya. Nah, ada yang bertanya apakah ini boleh di dalam Islam? Tidak masalah. Ini kan hanya namanya saja yang berbeda. Ya. Jadi tidak masalah halal bihalal kah, open house kah. Nah, ini kan hanya salah satu ajang untuk silaturahmi. Dan ini ada di zaman Rasulullah SAW, silaturahmi satu sama lain ya, ke rumah-rumah dan sebagainya. Nah, di Kadian, saya berapa lama tinggal di Kadian, 7 tahun lebih. Saya melihat juga di Kadian ada program semacam ini, ya walaupun tidak langsung setelah sholat id, tetapi beberapa hari setelah sholat id, kita mengadakan id milan namanya. Milan itu pertemuan id, jadi pertemuan di hari raya id, dan kita mengundang pemerintahan, mengundang agama-agama lain, dan sebagainya untuk undangan makan. Nah, di situ silaturahmi. Nah, ini barangkali konsep seperti ini yang ada di Indonesia, yang disebut dengan halal bihalal itu tadi. Nah, ini tidak masalah, ya silahkan, baik itu dilakukan secara berjemaat, atau dilakukan masing-masing di rumah-rumah dan sebagainya. Nah, open house ini dipersilahkan. Nah, kemudian hukum salat id ini di dalam fikih Ahmadiyah disampaikan bahwa salat id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Saking ditekankannya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam salat id, kalaupun perempuan yang haid ya, mereka juga harus datang ke idgah walaupun mereka tidak ikut salat. Sedemikian rupa ya penekanannya, mereka cukup duduk di luar kemudian ikut mendengarkan khutbah id
kemudian ikut berzikir di hari raya Id. Ya, nah ini penekanan yang sedemikian rupa, orang yang tidak sholat pun dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk datang ke sholat Id walaupun tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat Id adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian kapan waktu sholat Id ini? Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, waktunya adalah sholat Idul Fitri, adalah sholat pada 1 Syawal, kemudian Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Ya. Nah, Idul Fitri ini bisa dilakukan di dalam 2 hari. Ini kalau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita melaksanakan sholat Idul Fitri di hari pertama, maka boleh dilaksanakan di hari yang kedua. Tetapi ini untuk berjamaah, bukan untuk sendiri-sendiri. Misalnya ada orang yang mudik, ya, dia baru mudik tanggal 30 Ramadan, ya. Sampai-sampai di rumah orang sudah selesai sholat Id, ya. Kemudian hanya sekeluarga itu saja, dia tidak boleh mengqadha sholat Idnya. Nggak boleh melaksanakan sendiri sholat Id di rumah, tidak. Ya, beda pandemi kemarin itu, pandemi ya kita bisa sholat Id masing-masing rumah itu kan dalam keadaan darurat. Tetapi dalam keadaan yang tidak darurat, kalau di suatu jemaat umat Islam, ya di jemaat kita lah, kalau sudah melaksanakan sholat Id, kita tidak boleh melaksanakan sholat Id sendiri. Ya, karena sholat Id harus mengikuti berjamaah. Kalau itu dibuka kerannya itu, nanti orang-orang jadi malas, ya. Biarlah yang lain sholat Id dulu, nanti kita sholat Id sendiri, tidak boleh seperti itu. Begitu juga dengan Idul Adha. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, maka boleh sampai hari kedua. Dan waktu pengerjaannya adalah mulai setelah matahari terbit, ya, sekitar setinggi tombak mataharinya, ya. Kalau di sini di Jawa ini mungkin sekitar setengah 7, jam 7 udah tinggi matahari, ya. Kalau di tempat lain berbeda lagi, sesuai dengan tempat masing-masing, dan sampai sebelum waktu zuhur boleh melaksanakan sholat Id. Begitu juga di hari berikutnya. Dan Idul Adha boleh sampai hari, ya, ketiga untuk melaksanakan sholat Idnya. Ya, jadi kalau ada hal-hal tertentu yang tidak kemudian menghalangi kita untuk tidak bisa sholat, ya. Nah, kemudian saya pendek-pendek saja di sini tadi, bahwa ada pertanyaan bahwa apakah sholat Id harus diqadha. Ya, tidak perlu diqadha, karena sholat Id tadi sholat yang sunnah muakkadah, dan tidak boleh masing-masing kita melaksanakan sholat Id, harus berjamaah. Kemudian apakah ada niat untuk sholat Id? Ya, niat sholat Id tentu ada, kita berniat untuk melaksanakan sholat Id, tetapi niat itu bukan harus dilafalkan. Oh, saya berniat begini begitu, tidak. Memang, ya, para fuqaha kemudian mengeluarkan niat-niat setiap sholat 5 waktu pun macam-macam niatnya dan sebagainya, walaupun Rasulullah SAW tidak pernah melafalkan niat seperti itu. Ini buatan fuqaha. Jadi jemaat Ahmadiyah, ya, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Niat ada, tetapi niat bukan harus dilafalkan, karena niat itu adalah suatu iradah, suatu keinginan yang timbul dalam hati. Misalnya orang mau makan bakso, misalnya kan, dia mau makan bakso, niatnya mau makan bakso, enggak perlu pula dia kemudian melafalkan, saya mau pergi makan bakso, saya berniat mau pergi makan bakso. Tidak, dia pergi menuju gerobak bakso aja, dia udah berarti udah niatnya udah ketahuan tuh, ketahuan dia mau makan bakso, ya. Jadi ini yang hal-hal yang seperti ini tidak perlu dilafalkan, ya. Kemudian bagaimana tata cara sholat Id? Ya, pendek saja, tata cara sholat Id ini macam-macam, di fikih Ahmadiyah juga ada. Tetapi sholat Idnya Hazrat Khalifah yang disampaikan dalam program fikih Masail, beliau sholat Id, ya, sholat Id ini kan terdiri dari 12 takbir, ya, tambahan, ya, 7 takbir di rakaat yang pertama dan 5 takbir di rakaat yang kedua tambahan. Kalau yang selainnya itu sama dengan sholat biasa, tetapi hanya takbirnya saja yang berbeda. Dan takbirnya berbeda dengan takbir kalau sholat itu, sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kita kan terus lipat tangan. Tetapi kalau sholat Id, ya, kita melepaskan tangannya, angkat tangan dan lepaskan tangannya. Nah, di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, tangannya tidak dilipat, tetapi langsung mengucapkan 7 takbir sambil tangan dilepaskan. Setelah takbir tambahan yang ke-7, ya, baru tangan dilipat, kemudian membaca sana subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Kemudian baca ta'awuz, surat Al-Fatihah dan ayat, kemudian seterusnya. Dan di rakaat yang kedua setelah bangkit dari sujud, tangan juga tidak dilipat. Setelah takbir, ya, bangkit, kemudian tangan dilepas, dan terus 5 takbir. 5 takbir, takbir kelima, kemudian tangan dilipat. Kemudian surah Al-Fatihah dan ayat dan seterusnya. Nah, ini tata cara sholat Id, ya. Secara singkat dapat saya sampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita masbuk atau telat dalam sholat Id, apakah boleh kita melaksanakan sholat Id? Ya, bisa melanjutkan sholat Id seperti itu. Bagaimana tata caranya? Ya, dalam sholat Id, kalau masbuk, ya, kalau masbuk masih boleh ikut sholat Id. Misalnya kita baru datang di rakaat kedua, artinya kita kemudian harus membayar rakaat yang pertama nanti.
setelah itu. Bayar aja sendiri ya. Jadi ikuti cara yang sama, takbir 7 kali ya, karena rakaat pertama yang kita tinggalkan itu, maka kita tinggal melanjutkannya saja. Nah, sekarang batasnya ya sehingga kita dianggap masuk dalam jemaah sholat Id. Ya kan, kalau orang masbuk itu berarti dia termasuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Berkaitan dengan ini, Mufti silsilah menyampaikan bahwa jika seseorang ikut berjamaah ya, sebelum ruku atau dia dapat ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Jadi sama dengan sholat yang lain. Kalau dia mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Ya, makanya orang dapat ruku di rakaat yang pertama, dia dapat begitu ruku dia masuk. Artinya rakaat pertama dia kerjakan walaupun dia tidak ikut takbir. Atau dia masuk di rakaat yang kedua, ya ruku. Artinya dia dapat rakaat itu. Ya, makanya dia hanya mengulang rakaat yang pertama. Tetapi kalau dia baru dapat ketika duduk antara dua sujud di rakaat kedua, artinya 2 rakaat dia harus ulang. Ya. Walaupun dia termasuk berjamaah, ya, tetapi dia tidak mendapat rakaat apa-apa, akhirnya dia harus membayar rakaatnya itu sendiri. Ya, laksanakanlah sholat ya secara seperti biasa, tapi sendiri. Tetapi kalau orang sudah selesai sholat Id, baru kita datang, maka tidak boleh lagi untuk sholat Id, karena sholat Id berjamaah. Ya, tapi kalau kita masih masuk berjamaah, walaupun kita tidak dapatkan rakaatnya, maka kita boleh membayar rakaat-rakaat yang kita tinggalkan itu. Ya. Kemudian apa perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha? Perbedaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha cara sholatnya sama, perbedaannya hanya di dalam takbirannya, bukan takbir itu tadi, itu berbeda takbir dalam sholat. Kan biasanya kalau bulan Ramadan itu di terakhir itu kan ada takbiran itu. Berbedanya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha di situ saja. Kalau Idul Fitri takbirnya itu hanya setelah sholat ya subuh di tanggal 1 Syawal sampai ke Idgah, ya, sampai sholat Idul Fitrinya dimulai. Kalau di Indonesia ini kan biasanya orang takbir itu semalam suntuk dia takbiran itu, ya semalam suntuk dia takbiran sampai subuh ya, sampai dia takbiran dari maghrib sampai subuh dia takbiran. Kemudian ada video-video kita lihat ketiduran dia pas sholat Idnya ketiduran, ditinggalin sama orang ya macam-macam. Ya jadi ini ya kalau sunnah Rasulullah SAW kita dapatkan di hadis ya dibahas oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis juga bahwa ya takbir ini ya kita mulai dari ya sholat subuh, dan ini Rasulullah SAW, dan di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW mulai takbir setelah sholat subuh sampai ke Idgah atau sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Nah itu waktunya, jadi boleh sampai sholat Idgah atau sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Nah ini takbirnya sholat Idul Fitri. Tetapi sholat Idul Adha takbirnya agak berbeda. Takbirnya adalah mulai dari sholat fajar tanggal 9 Zulhijjah sampai sholat asar 13 Zulhijjah. Nah, berkaitan dengan takbir ini ditanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ya, pada tahun 2001 Majelis Ifta menyampaikan kepada Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi untuk menyampaikan untuk takbir ini setiap sholat berjamaah ya. Makanya Huzur kemudian menyetujui setiap sholat berjamaah di hari Idul Adha kita melaksanakan mengucapkan takbir sebanyak 3 kali, dan isi takbirnya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini ya kita ucapkan ya setiap sholat setelah sholat berjamaah ini dalam sholat Idul Adha. Nah, ini berkaitan dengan ini ya. Kemudian pendek saja bahwa pertanyaan yang selanjutnya, ketika sholat Id itu Idul Fitri atau apakah boleh kita melaksanakan sholat nafal atau sholat sunnah lain? Jadi tidak ada sholat nafal dan sholat sunnah lain karena Id sendiri itu adalah sunnah ya. Jadi tidak perlu ada sholat sunnah lain, ada yang melaksanakan tahiyatul masjid dan sebagainya, tidak perlu. Jadi ketika sholat Id di Idgah itu hanya itu saja yang dilaksanakan. Nah selanjutnya pendek saja berkaitan dengan puasa Syawal ya, apakah harus dilaksanakan berturut-turut? Ya dalam sunnah Rasulullah SAW beliau melaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 7 ya puasa Syawal. Begitu juga Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Masih Maud SAW 6 hari berturut-turut 2 sampai 7. Tetapi kemudian ditanyakan apakah ya boleh kalau misalnya tidak bisa melaksanakan di tanggal-tanggal itu. Maka Hazrat Khalifatul Masih As-Sani menyampaikan karena puasa Syawal ini di bulan Syawal, maka boleh saja selama bulan Syawal itu puasa selama 6 hari, tidak masalah. Tetapi yang sunnah dari Rasulullah SAW adalah tanggal 2 sampai tanggal 7 ya.
Nah ini Rasulullah SAW telah pernah bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana qasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah ini dalam tahun Hijriah ini kan ada 360 hari, ya. Jadi 30 hari kita puasa di bulan Ramadan, 6 hari kita puasa di bulan Syawal, seolah-olah kita berpuasa ya setiap harinya itu dihitung 10, jadi 36 kali 10 360 hari. Akhirnya kita berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini barangkali berkaitan dengan puasa Syawal ya. Dan apakah ya yang terakhir pendek saja, apakah qada puasa wajib dulu atau puasa Syawal dulu? Nah, ini silahkan saja mau puasa wajib dulu, mau puasa Syawal dulu, tetapi alangkah baiknya puasa Syawal dulu, karena kalau puasa wajib itu bisa kita bayar sampai bulan Sya'ban, ya, sampai sebelum Ramadan ya. Nah, ini juga amalan para sahabat dan para istri Nabi, mereka membayar di akhir-akhir di bulan itu, di akhir-akhir sebelum Ramadan berikutnya. Artinya mereka juga melaksanakan puasa-puasa nafal lain termasuk puasa nafal Syawal ini di bulan Syawal. Nah, ini barangkali ya secara singkat berkaitan dengan fitrah, berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian juga berkaitan dengan Syawal, puasa Syawal. Mudah-mudahan ya ini bisa memberikan manfaat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita bisa amalkan, kemudian bisa menemani ibadah-ibadah pemirsa MTA semua di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang kakak sudah tahu. Ternyata sholat id itu berbeda dengan sholat-sholat biasanya, Bu. Betul, Kak. Sholat Idul Fitri itu ada 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Alhamdulillah, Bu. Sekarang kakak sudah tahu. Jadi insya Allah nanti pas sholat kakak udah nggak bingung lagi sama takbir-takbirnya. Alhamdulillah, insya Allah kakak bisa deh.